Bayangkan, kita hidup di sebuah negeri yang mengagungkan pemimpin bak dewa. Wajahnya ada di setiap poster, suaranya terdengar di setiap radio, dan namanya disebut dengan rasa takut bercampur hormat. Tapi di balik senyum dingin itu, ia adalah dalang dari jutaan kematian rakyatnya sendiri. Namanya Joseph Stalin. Dan inilah kisah kelam diktator besi yang menorehkan sejarah penuh darah di abad ke-20. Joseph Stalin lahir tahun 1878 di sebuah kota kecil bernama Gori, Georgia. Sejak kecil hidupnya keras. Ayahnya pemabuk, sering memukuli dia dan ibunya. Hidup miskin, penuh penderitaan. Dari sinilah lahir sosok yang kelak akan ditempa menjadi pemimpin berhati baja. Stalin muda bukanlah orang biasa. Ia pintar, keras kepala, dan punya ambisi besar. Saat remaja, ia bergabung dengan gerakan revolusioner. Ia mencuri, merampok bank untuk mendanai partai, dan berkali-kali keluar masuk penjara. Dari nama aslinya, Yosef Dissugashvili, ia mengganti nama Jeti. Stalin manusia dari baja. Nama itu bukan sekadar julukan, tapi cerminan sifatnya yang dingin dan tak kenal belas kasihan. Ketika Lenin meninggal tahun 1924, Uni Soviet kehilangan pemimpin. Semua orang bertanya, siapa penerusnya? Banyak yang lebih menonjol dari Stalin, terutama Trotsky, tokoh revolusi yang karismatik. Tapi Stalin bukan orang sembarangan. Ia licik, sabar, dan tahu cara memanipulasi. Pelan-pelan, ia singkirkan semua saingannya. Trotsky diasingkan, lalu dibunuh di Meksiko. Stalin pun berdiri di puncak kekuasaan, memegang kendali penuh atas negeri sebesar Uni Soviet. Namun, apa yang ia lakukan setelah itu? Ia memaksa rakyat untuk mengikuti program 5 tahun, industrialisasi besar-besaran dan pertanian kolektif. Dari luar, terlihat seperti kemajuan. Pabrik-pabrik berdiri, mesin-mesin berputar, Soviet terlihat modern. Tapi harga yang harus dibayar rakyat sungguh mengerikan. Di Ukraina, terjadi bencana kelaparan yang dikenal sebagai Holodomor. Petani dipaksa menyerahkan hasil panen. Sementara gudang-gudang penuh gandum diekspor ke luar negeri. Rakyat kelaparan. Anak-anak meninggal di pangkuan ibunya. Orang-orang terpaksa makan kulit pohon. Bahkan kabarnya ada yang memakan mayat demi bertahan hidup. Jutaan jiwa melayang. Sementara Stalin tetap mengumbar senyum dingin di hadapan dunia. Belum cukup sampai di sana. Stalin tahu bahwa kekuasaan mutlak hanya bisa dipertahankan dengan teror. Maka lahirlah sebuah bab kelam bernama The Great Purge, atau pembersihan besar-besaran. Tahun 1936 hingga 1938, ribuan pejabat, jenderal, intelektual, bahkan rakyat biasa ditangkap dengan tuduhan pengkhianatan. Mereka diadili dalam sidang-sidang sandiwara, dipaksa mengaku bersalah, lalu dieksekusi. Satu peluru di kepala atau dikirim jauh ke Siberia, ke kamp kerja paksa bernama Gulag. Gulag adalah neraka dunia.
Di tengah salju membeku, para tahanan bekerja hingga tubuh mereka hancur. Banyak yang tidak pernah kembali. Dan Stalin, ia duduk di Kremlin, memantau semuanya. Semakin banyak musuh hilang, semakin kuat cengkeramannya. Rakyat tidak lagi berani berbisik. Bahkan, anak bisa melaporkan orang tuanya sendiri. Karena takut dianggap tidak setia pada Stalin. Negeri itu hidup dalam teror. Seakan setiap bayangan di dinding adalah mata-mata negara. Lalu datanglah Perang Dunia II awalnya, Stalin membuat perjanjian dengan Hitler. Dunia terkejut. Dua diktator terbesar bersatu. Tapi tahun 1941, Nazi Jerman menyerbu Uni Soviet. Stalin sempat terpukul, tapi ia bangkit. Ia memimpin bangsanya berperang mati-matian. Dan memang, Uni Soviet akhirnya keluar sebagai pemenang. Menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Namun sekali lagi, kemenangan itu dibayar mahal. Puluhan juta rakyat Soviet gugur. Dan di tengah perang, Stalin tetap melakukan kekejaman lain. Seperti pembantaian ribuan perwira Polandia di hutan Katyn. Semakin tua, Stalin semakin paranoid. Ia mencurigai semua orang. Bahkan dokter pribadinya ia tuduh ingin membunuhnya. Rasa takutnya membuat lingkaran dalamnya pun tak aman. Lalu tahun 1953, Stalin terkena stroke. Ia terbaring tanpa pertolongan karena para pejabat takut mengambil keputusan. Ia akhirnya meninggalkan warisan mengerikan. Setelah ia tiada, barulah dunia tahu betapa besarnya darah yang mengalir di tangannya. Diperkirakan, lebih dari 20 juta jiwa menjadi korban kebijakan Stalin. Jutaan mati kelaparan, jutaan hilang di Gulag, dan jutaan lagi ditembak dalam pembersihan besar-besaran. Joseph Stalin. Bagi sebagian orang, ia pahlawan yang mengangkat Soviet jadi kekuatan dunia. Tapi bagi jutaan korban yang tak pernah bersuara, ia adalah monster yang menghancurkan bangsanya sendiri. Inilah bukti bahwa kekuasaan tanpa batas bisa berubah menjadi bencana terbesar bagi manusia. Stalin, manusia baja, yang hatinya lebih dingin dari besi.